Eh, Halo, oke, semoga kedengaran. Wait, kita share dulu. Mirror, cuy. Wait, share. Bisa di, yaudah nantilah. Bisa digeser gak sih? Eh, bang, layout bang. Oh, mantap. Ya Allah, ngalangin, ngalangin materi gue. Eh, ah, key streamer gini. Nah, itu yang gue maksud. Di pojok sini. Ngalangin gak ya kira-kira? Nggak, oke. Sip, sip bang. Layout gue udah bener kan berarti? Oke, ya udah bener. Rambut gue ngalangin. Minum. Oke, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem bumi. Wih, bab pertama bumi dan alam semesta. eh Side notes, gue bikin video ini bukan untuk mengedukasi siapa-siapa selain diri gue sendiri. Jadi kalau misalnya agak ngecaprok nggak jelas, ya udahlah. Ya kan buat diri gue sendiri ya. Ya intinya gitu. Oke, bumi dan ini kita lewatin aja. Ini juga, oh my God, 45%. Makanya ini kudu belajar guys. 45%. Oke, iya, oke. Nah, key pointnya di sini tuh ada 5, yaitu bumi dan lingkungannya, tata surya, galaksi Bima Sakti, gugus galaksi, dan pembentukan alam semesta. Nah, nanti di akhir kita bikin summary, kalau bisa insya Allah. Amin ya Allah. Oke, yang pertama bentuk bumi. Ini si Samuel Robotham ini yang pertama kali mikir bumi itu datar, pinggirannya ada es beku, terus ada kayak gelombang, bukan gelombang apa sih, namanya globe, globe, sorry. Ada kayak globe, di globe itu tuh isi bulan sama matahari, sama bintang, sama awan yang gitu-gitu. Ya pada zaman itu gue juga bakal mikir sama sih, nggak kepikir gue bumi bulat cuy. Nah, terus akhirnya ada beberapa keyakinan ya. Pokoknya ini kayak ada cerita-ceritanya gitu lah. Kayak kalau di bangsa Mesir kuno, Yunani, dan Mesopotamia, bumi itu kayak piringan mengambang yang mengambang di atas permukaan laut. Jadi kalau mereka mikirnya bumi yang luas itu sebenarnya cuma laut, lautan luas. Terus buminya yang kita injek ini itu adalah kayak piringan yang ngambang gitu. Terus kalau bangsa Jerman dan Norse ini mereka mikirnya kayak di tengah-tengah itu di pusat tuh ada pohon yang gede banget yang jadi pusat bumi. Terus ada ceritanya di pinggirnya ada ular Jormungandr intinya gitu. Terus banyak lah pokoknya ada banyak filsuf yang mikir bumi itu datar. Kalau nggak salah di Bali juga ada deh yang kayak kalau nggak salah bentuk bumi itu ditopang sama kayak kura-kura gitu. Singku ada terus kura-kuranya kayak keliling semesta gitu. Gue baca dari webtoon sih jadi ya udah lah ya. Nah, baru nih orang pertama, Eratosthenes. Dia itu yang akhirnya mencetuskan kalau bumi ini bulat pertama kali. Wah, bapak ilmu geodesi, bapak gua. Dia dia orang pertama yang merumuskan sistem koordinat geografi dan cara ngitung keliling bumi, bla 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 bla. Akhirnya ini nih ada timeline radius ya udah lah ya gitu dong.
Nah, terus lanjutannya ada dua teori, ada heliocentris sama ada geocentris. Awalnya itu kita kira semua itu geocentris, semua itu berputar di kita gitu. Ini bentuknya begini, set. Mataharinya di antara Mars sama Venus. Gacor juga. Intinya itu ya. Tapi yang aslinya ini adalah yang ini heliocentris. Setelah dicari-cari. Geocentris itu awalnya disusunnya sama Aristoteles. Kok, bener dong. Ini yang bener ya, sorry. Kok geosentris tahu di pertama sih, jadi bingung gue. Nih, eh lah, oh salah. Maksudnya yang geosentris yang bener. Geosentris yang salah, bener-bener. Oke, berarti bener. Ini geosentris awalnya Aristoteles. Di 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 disusunnya sama dia nih, dia mikir kayak ini planetnya gini-gini nih guys gitu. Terus kalau heliocentris akhirnya dihitungnya, dipikirnya sama si Nicholas Copernicus ini. Akhirnya jadi, kalau nggak salah dia jadi bapak juga sih, bapak astronom apa apa lah itu. Intinya gitu. Oh, ini nih bapak astronomi modern. Nih dia tuh pikir gitu. Oke. Terus Copernicus mendedikasikan karyanya untuk, ya udah intinya gitu-gitulah. Nah ini timeline bentuk bumi. Awalnya ya ini mitologi ini nih gue maksud nih. Yang kura-kura bawa bumi. Terus habis itu ada flat earth. Habis itu ada yang bilang kayak awalnya bentuknya bulatnya bulat, bulat banget gitu. Bener-bener bulat gitu. Ternyata enggak guys. Bentuknya itu geoid. Nah ini. Sekarang akhirnya istilahnya biar gampang hitungnya disebutnya ada ellipsoid referensi atau ya ini yang ellipsoid ini, jadi bentuknya dia kayak oval, kayak kayak semacam kayak kayak bulat tapi nggak bulat banget, kayak agak ketarik dikit di ujung-ujungnya gitu lah. Nah tapi sebenarnya tinggi aslinya ini geoid. Ini referensi tinggi aslinya itu gini karena kan nggak rata ya. Konsep geoid ini dari si Gauss. Oke. Nah ini nih, nah, gue mau bahas bagian, bang bisa di zoom gak bang? Nah nih, di sini ada hitung-hitungannya. Ini kan ada garis geoid. Garis geoid itu yang diperkirakan lah istilahnya kayak rata-ratanya segini. Terus kalau Earth surface itu real aslinya ellipsoid itu yang tadi yang prediksinya. Eh, Seingat gue tuh ada bukan hitung-hitungan sih sebenarnya, cuman kayak jaraknya tuh disebut apa aja gitu. Tadi bla bla bla. Ah ini ke gue nulisnya HG doang cuy. Oh, kalau misalnya ketinggian, hah, gue gambar apa sih? Gambar gue jelek. Kalau misalnya ketinggian geoid itu, dia adalah jarak dari geoid ke elipsoid. Oke, berarti kalau misalnya ketinggian geoid ada dari elipsoid sini ke sini. Oke, ini ketinggian geoid. Atau sama aja kayak undulasi. Oh iya benar, ini tinggi geoid atau sama aja kayak undulasi. Oke, terus tinggi aslinya itu dari Earth surface, ya tinggi tinggi bumi aslinya itu dari elipsoid ke Earth surface. Oke, terus udah itu doang. Ini itu dong, ini HO apa? Tinggi, eh, tulisan gue jelek coy. Intinya gitu. Intinya ini tinggi bumi itu dari jarak elipsoid. Pokoknya patokan utamanya adalah elipsoid karena istilahnya ini bentuk perfectnya bumi lah gitu. Oke, kita lanjut aja. Undulasi itu tadi yang tinggi geoid. Oke. Ya bla bla bla. Ah, ada penjelasannya. Ini permukaan berimpit dengan, ya udah ya gitu intinya. Kalian bisa baca aja PPT-nya. Dimensi bumi modern. Radius rata-ratanya 6371. Apalin yang ini aja. Nggak bakal keluar atasnya kali. Nggak bakal nggak sih? Iya udah nggak bakal. Ini struktur bumi dan atmosfer. Kalau yang paling utamanya kan yang kita tahu ada kerak, mantel, inti, atau intinya dibagi dua, inti luar sama inti dalam. Udah. Terus nah ini atmosfer, ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, exosfer. Kelupaan terus deh yang ini. Tropo, strato, meso, termo, exo. Ini mah kayak kudu ditulis dah. Mau gue capruk, gue ngecapruk sampai berapa kali juga sama aja. Oke. Terus
Ini nanti tuh kayak dibahasnya di video selanjutnya aja dah. Ada yang ini dia nyari di sini nih. Ada litosfer, ada astone. Gue ada ininya gak sih? Ada tulisan tangan gue gak sih? Asal sama gue nulis. Gue tidur waktu itu. Ya coba tidur cuy. Ini gitu. Oke. Nanti di yang bab kedua dibahas. Dia tuh ada litosfer, ada astonosfer, ada mesosfer. Terus dia tuh ada yang kayak dia tuh bahannya apa aja gitu-gitu. Nah, cuman ini yang paling utama tadi dulu deh. Yang kan kita udah tahu dia tuh dari kerak, mantel, sama inti. Kalau kerak itu dia isinya dari padatan, mantel itu viskos, atau istilahnya ya viskos. Dia tuh semacam liquid jadinya ya. Kayak apa ya gue lupa sebutnya. Yang liquid juga, gas juga itu. Viskos kan sih? Iya. Nah, terus ada inti. Inti luarnya itu liquid, inti dalamnya itu, gue nulisnya solid sih. Oh iya bener ini nggak gue baca ini dongo. Literasi guys. Dia bener dalamnya tengahnya solid, luarnya tuh liquid. Nah ini liquidnya ini nih yang eh, kental banget intinya gitu. Terus udah ini struktur bumi yang tadi kita obrol. Sorry gue minum obat dulu. Sorry. Ntar guys di post dulu. Minum obat. Makan dulu, boleh makan obat. Hmm, ini nggak penting lah ya. Intinya itu ada badan geometrik yang narik narik orang-orang. Nih, kalau misalnya lu naruh, misalnya lu di South Pole nih, di selatan, ya di selatan bener, South Pole tuh selatan kan. Lu di South Pole tuh bakal lu megang lu megang besi, lu kelempar keluar. Kalau misalnya lu di North Pole, lu ketarik ke dalam. Jadi lu kalau misalnya, makanya kalau ke South Pole jangan bawa besi dah. Dimensi waktu ini yang kita ambil pokoknya itunya aja. eh nah, 4,54 tahun. Miliar tahun. 4,54 tahun Tuhan gue. Hmm. Ntar gue ngomongnya dulu.
Oke, sabar, obatnya belum diminum. Makannya udah, obatnya belum. Ya Allah, obatnya. Dikit lagi habis cuy. Sehat belum dah lagi. Oke, lanjut. Tadi di dimensi waktu. Dimensi waktu yang kita fokusin itu cuman umur bumi 4,54, tata suryanya 4,6. Ini miliar, dalam waktunya miliar semua ya. Umur galaksinya itu 13,6. Nah, alam semesta. Ini galaksi Bima Sakti ya. Sorry. Sorry buat menggelikan, Cok. Umur alam semesta itu sekitar 13,8 sejak Big Bang. Terus ini ada dimension mungkin tentang kayak, itu tuh dari mana bumi umurnya segitu cuy? Ya ini dari sini. Batuan tertua. Sekitar 4,031 miliar tahun. Damn, tua beneran cuy batunya. Prakambrium. Oke, itu intinya. Terus ada batuan, ya batuan-batuan tertua lain yang kayak nggak terlalu penting dah. Nah, ini ada kalender kalender COVID dipadatkan dalam 1 tahun. Oke, Big Bang-nya di Januari. Milky Way dibentuknya di Februari. Terus nih di sini nih masih proses nih dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, ada 1 semester nih kata gue. Ada 1 semester tuh. Lagi Agustusan tuh kita. September baru di. Oke, September itu baru kayak seolah-olah bumi tuh baru jadi nih, baru akhirnya tuntas. Terus kehidupan pertama itu di September jam segini, jam segini, tanggal segini. Terus baru udah ada dino yang gitu-gitu di Desember. Jo, lo baru-baru muncul langsung meledak lagi. Ya, intinya gitulah. Ini kan kalau dipadatin dalam 1 tahun. Untung gak agak cepet cuy. Nah, ini ceritanya istilahnya 1 detik terakhir. Wow, 11 detik yang lalu itu piramid dibikin. 1 detik yang lalu Kepler dan Galileo nggak, wah, Kepler dan Galileo menunjukkan bahwa bumi mengiterin matahari. Oke. Nah, sekarang nih lagi 0 nanosecond sekarang nih. Udah teknologi. Intinya gitu. Ini dalam 1 hari ini, Desember 31 tuh begini nih kurang lebih. Udah mau tahun baruan. Barunya ada gue. Nah, sekarang kita masuk ke tata surya. Solar system. Tata surya itu ini penting nih. Semua benda langit yang terikat oleh gravitasi matahari. Pokoknya apapun itu yang dia terikat oleh gravitasi matahari, dia adalah tata surya, solar system. Namanya juga kan solar atau surya. Iya bener, surya atau solar. Makanya fokusnya di matahari. Komposisi fisiknya nih ini disebutin semuanya. Bermatahari, ya matahari utamanya ya. Terus ada planet, ada satelit atau bulan, kayak satelit-satelit di yang banyak tuh itu. Ada asteroid, komet, meteoroid, debu antar planet, trans-Neptunian, plasma, bla 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 dan bla bla bla. Sabuk Kuiper sama awan. Oh, tinggal 2 lagi nggak gue sebutin. Ada komposisi struktur tata surya. Ini matahari. Nah ini aslinya ini. Nah ini eh, ini kan Kuiper Belt tuh yang dari tadi ya, debu-debu itu. Nah terus ini ada awan, awan Oort. Iya bener. Tata surya klasik, wih. Nah ini yang gue maksud, yang banyak, iya itulah. Ini asteroid. Nah, ini tadi dibaginya kan ini terrestrial planet sama Jovian planet.
Nih di sini ada empat, di luar ada empat. Adil lah. Ini Pluto, Pluto gimana ya Pluto? Pluto bebas tuh. Mau masuk mana? Nah, ini ada klasifikasi planetnya. Yang pertama dibandingkan berdasarkan orbit bumi. Ada planet inferior, pokoknya di dalam bumi lah, di antara bumi sama matahari itu ada Merkurius sama Venus. Yang di luarnya itu ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kalau sudah terhadap asteroid, nah ini ada planet dalam, planet luar, sama lah. Bumi ngikut nih, empat, empat. Yang tadi berdasarkan ini. Ini planet dalam, ini planet luar. Nah, terus ada lagi dua tipe klasik. Dua tipe planet klasik. Sebenarnya sama, bertipe kebumian. Hei, kebumian. Satu, enam, tiga. Oke, wah, kita di gua cut aja. Pokoknya kebumian. Ini Merkurius, ini Venus, Bumi, Mars. Dia tuh intinya kayak kayak kebumian yang batu-batuan yang gitu-gitu. Kalau misalnya Jovian itu gas raksasa, tipe bertipe Jupiter. Oke, Jupiterian. Jupiter dia ada Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dia itu ya gas. Nah, terus ini ada dwarf planet Pluto. Gue lupa, tapi pokoknya intinya gitulah. Dia mungil. Kalau nggak, wait, kita cari aja. Pluto terbuat dari apa? Pluto terbuat dari apa? Batu dan es. Berarti Trans Neptunus. Trans Neptunus apa guys? Jadi bukan ada juga ya yang Trans Neptunian itu. Trans Neptunian meaning. TNO are celestial bodies that orbit the sun beyond the orbit of Neptune. Oh, oke. Ini minor planet at greater which is oke. Intinya Transneptunian itu adalah planet yang mengorbit matahari tapi di luar Neptun. Jadi di luar sini nih. Makanya Pluto masuknya Transneptunian tadi disebutnya. Jadi tadi dia kan terbuat dari batu dan es. Terus disebut Transneptunian. Jadi nggak selamanya semua yang terbuat dari batu dan es itu Transneptunian. Itu dia disebut Transneptunian karena dia di luar Neptun aja. Karena dia di luar di ujung sini gitu. Hmm, berarti kalau misalnya dia terbuat dari batu dan es, kemungkinan dia tuh lebih miripnya di sini. Karena kan tadi mirip sama bulan juga sih, gue terakhir itu. Intinya gitu. Nih, planet terestrial atau kebumian. Nah, ini yang bumian. Nah, kalau ini yang Jovian atau gas raksasa. Nah, ini. Ini ada bumi cuma buat pembandingan doang. Bahkan berarti dari sini juga intinya dia nunjukin doang. Nah, ini ada perbandingannya. Itu ada nggak kelihatan coy. Pluto sama Charon kecil banget. Ini ada Pluto, Charon, ini Mercury, ini Venus, ini Bumi, ini Mars, Neptunus, ini bulan, bulan, ini Jupiter, Saturnus, Uranus. Oke, dimensi massa tata surya itu 99,85% matahari, sisanya ya udah ini. Nah, terus ada Satuan Astronomi SA atau kadang disebutnya AU, itu dari Astronomical Unit, sama sama aja sebenarnya, cuman bahasa Inggris sama bahasa Indo intinya gitu dong. Jadi jarak dari bumi ke matahari sekitar 150 juta kilometer. Nih kalau misalnya mau yang akuratnya 149,597 pembulatan, ya pembulatan 150. Satu SA itu sama dengan 8,5 menit cahaya. Menit. Oke. Jarak rata-rata 40 SA. Ini kan jadi lebih enak gitu loh. Jadi pakai SA tuh kayak kalau misalnya awal kan jarak rata-rata Pluto Matahari 6 miliar kilometer. Ini udah miliar ada kilo, itu kan jadi makin bingung gitu ya. Makanya kita nyebutnya pakai 40 SA. Jadi itu kan lebih gampang. Terus kayak jari-jari sabuk Kuiper itu tinggal 50 SA. Itu jadi lebih enak gitu. Nah, ini skala tata surya. Kecil. Nih, ini intinya gitu ya. Terus
Ah iya. Kalau misalnya berarti jarak dari matahari ke jarak dari enggak deh, enggak ada. Nih, intinya kalau misalnya ini bilangnya kan kayak planet terestrial itu jaraknya kurang dari 2 SA, dia lebih dari 5 SA. Sebenarnya cuma jarak yang kayak ya gitunya doang gitu. Jadi udah ini kan cuma perbandingannya doang ya dari yang dalam sama yang di luar. Apalin aja guys. Nih komposisi biasanya ukurannya yang di dalam cenderung lebih kecil dibandingin sama yang di luar. Tapi densitasnya tinggi. Di luar kan karena tadi dari gas jadi densitasnya rendah. Nah ini ada chartnya. Matahari. Iya matahari bener. Jarak ke matahari. Oke. Nah kata gue ini kayak nggak bakal sampai lu kudu ngapalin banget dah. Gue ulang tahun di Pluto udah kayak nggak nyampe setahun dah. Maksudnya setahun gue di Pluto nggak nyampe gue gitu. Ya gitu lah ya. Hmm, ini gue nggak paham. Ini apa ini cuy? Ya, intinya gitulah. Ekliptika, udah kita masuk ya ke bidang orbit bumi. Pokoknya bentuknya itu sebenarnya ini ada kemiringannya. Semua planet pokoknya berbeda. Sebagian besar memiliki yang hampir lingkaran. Jadi nggak pure bener-bener lingkaran. Malah setahu gue tuh malah agak kayak elips. Jadi jadi lonjong. Iya lonjong, benar. Kemiringan bidang orbit planet terhadap bidang ekliptika kurang dari 4 derajat. Biasanya itu kurang dari 4 derajat. Ini nih. Kecuali Merkurius. Tuh Merkurius yang warna merah. Ya nggak sih, oh, bukan yang salah. Sorry. Merkurius itu dia 7 derajat. Nah kalau Pluto itu 17 derajat. Jadi benar-benar miring banget. Nah, nah ini. Hampir semua planet berotasi pada sumbunya dengan arah yang sama dengan gerak revolusinya. Atau berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam itu kan berarti ke sana. Ya, berlawanan arah jarum jam kan sama aja kayak aturan tangan kanan kan. Berarti lihat aja sumbunya di situ. Berarti harusnya dia ngikutin tangan kanan lu muter gitu. Nih, ini benar-benar sesuai. Kecuali ini Venus nih. Ini Venus nih agak aneh nih. Venus ini berlawanan arah. Sorry. Dia berarti searah jarum jam. Ya, dia searah jarum jam. Nah, kalau Uranus nih katanya menggelinding, bener sih. Dia orbitnya begitu cuy. Jadi dia menggelinding sebenarnya. Menggelinding kelilingin matahari intinya gitu. Perubahan landscape. eh Ya intinya mungkin lebih ke ini doang sih. Ada dwarf planets jadinya. Sudah. Sistem planet dalam tata surya baru. Oh, dia juga ngejelasin. Oh, sama aja gak sih? Mercury, Venus, Bumi, Mars. Oh, dulunya kan begini. Ada beginiannya, ada kecil-kecil si Ceres dan ini dwarf planet sekarang cuman ini doang. Sama-sama, nggak ada yang di switch, nggak ada yang ditukar gitu loh. Nggak ada yang kayak ilusi. Oke, definisi planet menurut mengorbit matahari bukan sebagai satelit dari sebuah planet, memiliki massa yang cukupi, ya intinya nggak terlalu penting lah. Planet kerdil. Iya oke, udah gitu dong. Nah ini yang paling utama. 5 planet kerdil. Ini ada Aries, ada Pluto. Pluto, kita udah tahu Pluto lah ya. Haumea, make-make. Dan ada Ceres. Jadi yang paling pertama ditemuin itu sebenarnya Ceres malah. Iya Ceres dulu, baru Pluto, Haumea sama Aries dibarengin, sama make-make yang paling baru. eh ini berapa banyak yang ini deh kayaknya, dia punya bulannya dia. Maksudnya bukan satelit, satelitnya. Apa bukan sih? Ini ada moons, gue nggak paham. Intinya gitu, nggak terlalu penting. Sudah sabuk asteroid, Trojans, anjay. Greeks. Sini kenapa cuy? Kok tiba-tiba ada
Ada serem banget. Calon Sabak Asteroid sekumpulan benda langit merupakan calon planet yang gagal terbentuk. Oke, ya udah. Sabuk Kuiper di oh, wait. Sabuk asteroid itu yang di dalam, yang ngebatasin tadi planet terestrial dan planet, gue lupa guys, semua gue lupa. Planet Jovian. Dia ngebatasin planet terestrial dan planet Jovian, sabuk asteroid. Kayak dia ngebatasin itu. Kalau misalnya sabuk Kuiper itu yang di luar semuanya itu loh, yang tadi. Nah, terus ada komet. Komet itu gumpalan es yang kotor. Mengorbit matahari dalam lintasan yang sangat lonjong. Bahannya terdiri dari bekuan, bla bla bla. Kayak komet tuh yang gitu. Wush, oke. Awan Oort itu ada yang gede buat itu ya. Oke. Nggak ada apa-apa lagi. Matahari tau lah ya. Ini tata surya, bla bla bla. Misteri atmosfer matahari. Oke. Ini ada perkiraan kayak corona yang gitu-gitu. Oh ini corona tuh yang ini nih, yang ulet-ulet gini. Sering melontarkan partikel dan radiasi energi tinggi dalam bentuk flare dan pelontaran massa corona. Sialan juga. Panas kita. Sudah bintik matahari. Kata gue kayak nggak penting sih. Intinya gitu. Terus ada gejala-gejala matahari. Ada prominence, lidah-lidah api ini gini nih yang wow, wow. Ada badai matahari ini panas. Soalnya badai matahari ketika memancarkan radiasi. Oh ya tadi yang dia ngelemparin corona itu. Terus oh ini matahari. Matahari kan muter juga sambil ngancarin angin surya. Nah ini disebutnya spiral Parker ini nih. Ini panas nih cuy. Kayak mawar. Nah, terus ada angin surya dan badai geomatik. Dari matahari itu kan ada, ya tadi angin-angin itu nggak sih? Perasaan ini ngebahas deh. Oh ini nih, angin surya. Matahari secara ini memancarkan partikel berenergi tinggi dan radiasi ke segala arah yang dinamakan dengan angin surya. Oke, iya. Dan dia kan mancarin itu tuh. Terus kayak, gimana cara kalau kita bisa, karena kalau misal atmosfer doang nggak mungkin cuy. Atmosfer nggak sekuat itu. Udah sekarang ada mau bolong. Nah, itu dia berinteraksi dengan medan magnet bumi dulu. Ini nih. Ditahan dulu medan magnet bumi. Sudah. Intinya gitu ini kalian kalau misalnya mau detailnya di sini. Nah, terus ada matahari sebagai bintang. Bintang terdekat itu adalah setelah matahari adalah Alpha Centauri. Jadi kalau misalnya jarak bumi ke matahari itu tadi 8,5 menit atau 1 SA. Nah, jarak bumi ke Alpha Centauri itu 4,20 juta tahun cahaya. Oke, tadi menit sekarang tahun. Ya, itu yang paling deketnya tuh sih di situ. Terus ada lagi yang lebih-lebih lah, yang tua. Itu Alpha Centauri. Bintang terdekat dengan matahari itu adalah Proxima Centauri. Tapi ini bintang ini lemah, berarti kalau misalnya lemah terus gue udah mau mati deh. Iya. Terus ada kayak ukuran bintang-bintang. Ada yang gede banget nih Betelgeuse. Nih matahari nih titik gini dong. Panas banget cuy. Intinya gitu. Nah, Milky Way, galaksi Bima Sakti. Semua bintang yang dapat kita lihat, bla 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 bla. Ya, galaksi Bima Sakti berumur 13,5 miliar tahun, terdiri dari 200 miliar bintang. Dua satelit galaksi, awan Magellan besar tadi tuh yang segede gaban sama awan Magellan kecil. Jadi ini awan. Tadi apa? Betelgeuse. Gue tuh Magellan dari mana cuy? Ngantuk-ngantuk. Ini kita di sini. Sini ada awan Magellan itu tadi. Itu Andromeda tuh bisa kelihatan. Ini Milky Way. Foto. Gacor juga. Sudah gugus galaksi. Jadi setelah tadi ini segede gini nih, kita segede gini masih ada lagi. Ada banyak lagi di luar sana. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Merupakan struktur dari ribuan galaksi. Iya benar. Oke, intinya gitu. Nah, terus ada pembentukan tata surya. Yang diketahui itu adalah Big Bang.
Awal kan mikirnya dari kabut, tiba-tiba kayak kabut itu wub, 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 wub. Jadi ini semuanya nih. Jadi kita deh. Awalnya ada kabut. Hipotesisnya ada kabut Kant. 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 Ada T-nya cuy. Nah, baru nih ada Big Bang. Dar. Sejak peristiwa itu bukan alam semesta terus membesar. Jadi setelah semenjak ada Big Bang, langsung itu ngegedein, ngegedein, ngegedein terus sampai sekarang tuh masih expanding. Bukti terjadinya Big Bang itu ini alam semesta yang terus berkembang, terus the cosmic microwave background. Ini kayaknya orangnya dah. Terus ada kelimpahan unsur ringan, ada hidrogen, helium, dan lithium. Nah ini kurang lebih itu ini Big Bang. Terus ini mineral-mineralnya lagi dibikin pertama kali. Nah, cluster of galaksinya dibentuk. Nah, ini gambarannya kurang lebih tuh ini kayak balon yang jadi istilahnya ketika ditiup itu kan jadi makin lebar ya. Nanti kalau misalnya kalau nggak salah tuh ada yang kayak misal ada dua titik nih. Ada dua titik. Dari titik kalau misalnya kita dari titik yang kanan, kita tuh bakal ngerasa kayak yang kiri itu ngejauhin kita. Tapi kalau misalnya kita dari titik yang kiri, kita ngerasa yang kanan yang ngejauhin kita. Nah, itu kan bukannya mereka benar-benar kayak yang satu jalan cabutnya gitu tiba-tiba enggak. Cuman lebih ke ya universe sendiri tuh expand kayak di balon gini. Jadi emang sebenarnya mereka sama-sama saling menjauhi gitu. Tuntas, ye, bab satu selesai. Wah, astaga. Oke, share screen-nya kita matikan dulu. Salah, salah pencet. Stop sharing dulu. Nah, sekian, terima kasih. Semoga ke record semua. Yeay. Kita stop record.